Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raja Dava Abdullah dan saya adalah anggota KKN dari Universitas Gadjah Mada periode 2 tahun 2001 dengan kode YO104 unit Prambanan. Nah, kebetulan di sini saya akan menyampaikan KKN secara online ya untuk menyesuaikan kita di masa pandemi dengan proker saya yaitu tips panduan penanganan isolasi mandiri saat positif COVID-19. Nah, saya ini akan menyampaikan materi ini berdasarkan literasi yang sudah saya baca dan juga pengalaman saya sebagai penyintas COVID yang alhamdulillah sudah sembuh. Baik, kita akan memulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi, COVID-19 itu adalah nama penyakitnya, dan nama virusnya adalah virus SARS-CoV-2, atau mungkin di masyarakat dikenal dengan coronavirus. COVID-19 adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Nah, bisa dilihat di sini ilustrasinya. Jadi, virus ini menyebabkan timbulnya pneumonia, yaitu infeksi atau peradangan akut di jaringan paru-paru. Nah, maka dari itu orang yang terkena COVID-19 itu kenapa salah satu gejalanya itu sesak nafas. Nah, itu karena paru-parunya itu meradang. Jadi, tidak dapat menyimpan oksigen dengan baik. Dan yang paling penting sampai saat ini belum ada obat spesifik untuk COVID-19 dan cara yang terbukti paling efisien dan ampuh untuk menanggulanginya adalah dengan vaksin dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena sistem imun tubuh kita inilah yang nantinya akan membunuh virus-virus di dalam badan kita ini. Kondisi orang yang positif COVID juga berbeda-beda. Ada orang yang tanpa gejala, jadi dia terlihat sehat saja, tapi sebenarnya di dalam tubuhnya itu udah terinfeksi dengan COVID. Dan ada orang yang dengan gejala. Nah, orang yang dengan gejala ini sebenarnya juga berbeda-beda ya. Ada dengan gejala ringan, gejala berat, gejala sedang. Nah, namun gejala-gejalanya ini kurang lebih semuanya ini sama, demam 38 derajat, batuk, pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan sesak pernafasan. Nah, orang tanpa gejala dan dengan gejala ini dua-duanya sama bahayanya karena sama-sama bisa menularkan. Nah, apabila kita sudah terkena atau positif COVID-19 dan ingin melakukan isolasi mandiri, ada beberapa syarat yang harus kita punya dan harus kita penuhi. Yang pertama itu tidak bergejala atau asimptomatik atau OTG, jadi orang tanpa gejala. Yang kedua gejala ringan, yang sebenarnya agak subjektif juga karena daya tahan tubuh orang beda-beda dan orang yang rasainnya juga beda-beda. Nah, cuman cara paling ampuh untuk mengetahui gejalanya ringan atau berat itu dengan menggunakan oximeter atau alat pengukur saturasi oksigen. Nah, bisa dilihat ilustrasinya. Jadi alatnya itu dijepit di ujung jari dan nanti akan menghitung saturasi oksigen di otak kita. Apabila masih di atas 95%, berarti masih tergolong ringan. Dan yang ketiga, memiliki lingkungan rumah atau kamar yang berventilasi baik. Nah, tujuan di sini adalah agar kita dapat memisahkan diri dari anggota keluarga di rumah yang mungkin tidak terinfeksi COVID-19. Dan kamar yang berventilasi baik agar perputaran udara itu terus terjadi ya, agar tidak sumpek tentunya. Nah, apabila syarat-syarat ini kita tidak dapat penuhi atau kita tidak memiliki fasilitasnya, itu lebih baik menghubungi Satgas terdekat atau unit pelayanan kesehatan agar langsung mendapat tempat rujukan untuk kita isolasi, agar tidak menularkan orang-orang lain. Kegiatan harian saat isolasi mandiri atau isoman. Nomor satu, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti rajin mencuci tangan, konsumsi makanan gizi seimbang. Nah, di sini konsumsi makanan gizi seimbang menurut saya adalah kunci utama ya, karena dengan kita makan makanan bergizi, itu sistem imun tubuh kita akan naik. Dan mungkin yang menjadi stigma di masyarakat, makanan bergizi itu mahal-mahal gitu. Padahal enggak juga. Contoh makanan bergizi yang murah adalah telur. Telur harganya murah dan dapat dibeli di mana saja gitu. Tetapi telur itu dalam satu butir telur itu mengandung vitamin A sampai K. Jadi telur itu mengandung semua vitamin kecuali vitamin C ya. Dan tinggi protein. Padahal harga telur tuh murah banget, tapi kandungan gizinya banyak banget. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang empat, tidak merokok, karena COVID-19 ini adalah penyakit pernafasan ya. Jadi kalau merokok, paru-paru kita kerja 2 kali. Lalu melakukan olahraga dan berjemur 15 menit sehari. Dan terapinya sambil mengkonsumsi vitamin C, D, dan zinc sesuai anjuran dokter. Dan tentu saja kita harus melaporkan perkembangan harian ke UPT kesehatan terdekat untuk pemantauan dan bimbingan apabila kita kekurangan seperti vitamin, obat.
Hal yang tidak kalah pentingnya saat kita sedang isolasi mandiri adalah menjaga kesehatan mental. Kita harus menghindari stres dan tetap optimis, karena hati yang gembira adalah obat. Dengan kita tetap bergembira dan bersyukur, itu akan menstimulus sistem imun tubuh kita agar dapat bekerja dengan baik dan membunuh virus-virus ini. Dan apabila kita terkena COVID-19, itu kita jangan merasa rendah diri dan jangan merasa itu adalah aib. Justru kita harus membuka diri dan memberitahukannya kepada masyarakat sekitar. Jangan merasa, wah saya nih tertular nih COVID gara-gara kemarin tetangga ini nih, gara-gara saya ketemu dengan bapak ini. Itu jangan. Justru kita harus menjalin komunikasi baik dengan tetangga dan warga sekitar agar kita bisa saling bantu-membantu. Karena banyak juga hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita harus saling memaafkan dan berpikir positif agar dapat meredakan stres. Lama perawatan isolasi mandiri ini juga berbeda-beda ya. Apabila kita terkena tanpa gejala, itu cukup 10 hari isolasi sejak dinyatakan positif. Apabila kita bergejala ringan, itu 10 hari isolasi sejak timbulnya gejala dan ditambah minimal 3 hari semenjak bebas gejala. Nah, setelah selesai isolasi mandiri, itu sebenarnya tidak perlu melakukan swab ulang atau cek ulang ya. Apabila dirasa kita nih, wah saya ini udah sehat, udah enak, badan udah sempurna semuanya, dan udah nggak ada gejala lagi. Jadi udah tidak perlu melakukan swab ulang. Berikut adalah referensi-referensi di mana saya mendapat materi-materi yang tadi saya sampaikan, dan semua referensi ini nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi dari saya dapat diterapkan dengan baik dan membantu warga Sumber Harjo dan Ukir Harjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.